علينا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dapat melanjutkan kembali majelis ta'lim kita, pengajian kita di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak bosan-bosannya kita mendoakan kesehatan guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kamal al-afiyah, tamal al-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, insyaallah tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah. Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitab ini, waqad kana salafus salih rahmatullah alaihim fi ghayatil khauf min khatimatis su' ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim. Adalah ulama pendahulu kita, para salafus salih. Beliau sangat takut, beliau sangat khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Cek takut, sangat khawatir sekali. Padahal kata beliau, amal mereka luar biasa, amalnya banyak, ibadahnya banyak, dan dosanya sedikit. Atau bahkan seperti yang kemarin kita sampaikan, mereka tidak ada kerentak untuk maksiat. Seperti Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, itu katanya jangankan maksiat, kerentak maksiat tidak ada. Kerentak untuk maksiat tidak ada. Jadi hatinya betul-betul bersih, suci. Nah beliau itu walaupun amalnya banyak, luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi masih takut, kebater min khatimatis su', dari mati su'ul khatimah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian dari mereka ada yang berkata, law urida alayya al-maut ala al-islam bi babil hujra
wasyahadah bi babid dar, yakni asy-syahadah fi sabilillah, lakhtartul maut 'ala al-islam 'ala babil hujrah, 'ala syahadati 'ala babid dar. Li'anni la adri ma alladhi ya'ridu li qalbi fima bainal hujrah ila babid dar. Sehingga ada sebagian dari mereka mengatakan seperti ini, kalau ditawarkan kepada saya mati Islam, mati dalam keadaan Islam, di mana? Di pintu kamar. Jadi ini ada kamar, ya, ada pintunya. Misalnya, ini contoh, ilustrasi. Ditawarkan kamu akan mati Islam di pintu kamar kamu. Pilih ataukah kepingin mati syahid tapi di pintu rumah di luar sana? Ya, perhatikan. Meninggal Islam di pintu kamar dekat. Nah, tapi kalau mau jauh sedikit, pintu depan sana, matinya mati syahid. Pilih mana katanya? Lakhtartul maut 'alal Islam 'ala babil hujrah. Saya lebih memilih meninggal, yang penting meninggal Islam di depan pintu kamar. Loh, kok tidak milih yang jauh? Kan mati syahid. Apa kata beliau? Karena aku tidak tahu apa yang akan ada di dalam hatiku di antara pintu kamar dengan pintu rumah. Mungkin ketika jalan dari sini ke sana ada sesuatu di hati saya yang dapat merubah Islam saya, dapat merubah iman saya. Paham ya? Loh, padahal kan jarak dari pintu kamar ke pintu rumah paling berapa menit sih? Udah sampai menitan lah. Nggih. Tapi takut. Enggak, saya lebih baik memilih mati Islam yang dekat-dekat saja, enggak apa-apa. Mati Islam sudah cukup, alhamdulillah. Daripada saya diiming-iming mati syahid tapi masih di sana. Karena saya tidak tahu, kata beliau, li'anni la adri man ladzi ya'ridu li qalbi. Aku tidak tahu apa yang akan datang kepada hatiku antara kamar dengan pintu depan sana itu. Jadi jarak ini itu sudah berpengaruh. Jangan-jangan ada lintasan, jangan-jangan ada bisikan begini, bisikan begini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat takut mati su'ul khotimah. Maka di antara beliau itu ketika suatu saat, ya, mendapatkan kemantapan hati, khusyuk waktu itu, langsung minta supaya dicabut, mumpung gitu, mumpung kondisinya kok lagi khusyuk, lagi minta, ya Allah cabut saya, dicabut, meninggal. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau punya kawan akrab banget sama Habib Ali Al-Habsyi. Ya, ini sama-sama walinya ya. Jadi sama-sama wali itu kan bisa saling menyampaikan sinyal-sinyal gitu. Orang wali itu tidak perlu HP. Ya. Kita ini pakai HP karena kita bukan wali, ya kan? Loh, tidak jawab ini. Loh, kalau wali tidak perlu. Langsung loh, ngomongnya itu dari hati ke hati. Kayak ya apa ya, Allahu a'lam. Kita bukan wali soalnya ya. Jadi kerentek itu datang temannya. Jadi hubungannya langsung dari hati ke hati. Jadi beliau dengan kawannya tadi, sudah luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan temannya tadi luar biasa. Suatu saat tiba-tiba Habib Ali terkejut, kaget. Kenapa? Mendengar berita temannya itu langsung meninggal. Ya ndak sakit, ndak apa gitu loh maksudnya. Moro-moro dikabarkan Fulan bin Fulan meninggal. Kaget Habib Ali, loh teman saya. Maksudnya kok ndak ngirim-ngirim sinyal-sinyal dulu dah. Ya, kan katanya orang kalau meninggal itu apa? Ya ada ya mengirim apa tanda-tanda apa ya apa, kadang gitu, kadang-kadang loh ya. Saya ada teman itu
meninggal beberapa waktu yang lalu meninggal. Suka khidmat di pengajian, khidmat di majelis taklim. Waktu dia lagi beres-beres habis pengajian tuh dia bagian bersih-bersih, bagian ngurusi ini pagar. Jadi jamaah pulang semua, nanti dia yang nutup pagar gitu ya. Lo itu guyon sama temennya. Itu hari Kamis, guyon sambil masang pagar itu. Ya, memang suka khidmat sama pengajian. Ngomong gini, wah ini terakhir saya khidmat di pengajian ini. Terakhir saya khidmat di pengajian. Kata temannya, kok kata mati ya, ketawa-ketawa gitu ya. Guyon, yakni sama temannya sama-sama khidmat di pengajian sambil nutup pagar itu. Ini terakhir saya khidmat di pengajian ini. Kata yang satunya, kok kata mati ya sampean ini. Guyon, ketawa gitu. Besok pagi meninggal dunia gitu. Besok paginya, Jumat paginya meninggal dunia. Yang bilang ini terakhir saya khidmat ini loh, ini saya terakhir. Itu meninggal. Jadi teman yang satunya itu kaget temenan. Lu berarti omongannya itu benar berarti. Bahwa itu khidmat terakhir. Nah, makanya Anda kalau ngomong hati-hati ya. Beb, saya terakhir ngaji loh, ojo, jangan, ya kan? Jangan. Insya Allah panjang umur ini, amin. Ya. Tapi kadang itu keluarnya kan tidak dia mah, bukan diatur ya kan? Orang-orang ngomong gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong begitu, dan itu isyarat bahwa dia bakal meninggal. Dia bakal meninggal. Mbah Maimun Zubair itu meninggal di Mekah ya, Masya Allah beliau itu meninggal di Mekah. Itu katanya sebelum meninggal suka cerita orang-orang soleh itu banyak meninggalnya hari Selasa gitu. Ya kan bagi jamaahnya kan ya biasa kan namanya orang cerita. Ternyata apa? Itu isyarat beliaunya akan meninggal, dan meninggalnya memang hari Selasa. Mbah Maimun Zubair ya, meninggalnya hari Selasa di tanah haram di Mekah, dimakamkan di Ma'lah, dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Ini luar biasa. Nah itu kadang-kadang keluar ucapan-ucapan yang mengisyaratkan gitu. Makanya saya bilang tolong kalau ngomong hati-hati jemaah ya. Kadang dari omongan itu bisa menjadi doa. Kadang-kadang kita karena emosi atau apa, wis aku lek ngene mati ae wis gak apa-apa. Loh, jangan. Kalau mati temenan ya apa? Utangnya si akeh. Utangnya ki banyak. Ayo, cicilan sepeda motor masih 2 kali. Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Insyaallah panjang umur semua ini. Amin. Saya doakan Bapak Ibu 200 tahun semuanya. Loh, kenapa? Loh kenapa? Tidak apa-apa kan? Nah, jadi saya 200 tahun, panjenengan 200. Jadi majelisnya ini lama gitu ya. Jadi yang ngaji tuwek-tuwek gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal. Ya seperti Kiai Haji Basori Alwi Pik ya kan, Singosari itu kan hampir 100 tahun umurnya ya, 90 sekian. Loh, manfaat barokah. Usianya Masya Allah sudah tua, tapi manfaat ilmunya, karangannya bagus. Yang kita tidak seneng ini ada orang tuwek kalau manfaatnya gak mati-mati lah itu. Iya kan? Kewut. Semerap kewut lah sebenarnya. Walian. Kewut. Keriput semua. Dak sholat, dak ibadah kepada Allah. Orang begitu itu ngebak-ngebak itu hadirin. Ngebak-ngebak itu. Kalau umurnya panjang tapi amalnya banyak, ya bagus, Masya Allah. Kita berharap seperti itu. Amin. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Terus Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian ini adalah yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Umurnya panjang, umur 70, belum poloh, 90, tapi amal saya ibadah Masya Allah, jamaah tidak pernah meninggalkan, bagus.
Itu kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian manusia. Nah, tapi sebaliknya wasyarrukum, sepaling coba, yang paling jelek siapa? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Umur lanceng, amal tak ada. Wah, kalau umurnya 70 tapi sholat kadang ditinggalkan, ibadah jarang-jarang. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, bukan menurut saya tapi menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrukum, sejelek-jelek kalian, man tala umruh, yang umurnya panjang, wa sa'a amaluh, tapi amalnya jelek. Enggak apa-apa umur panjang, yang penting amalnya bagus, bermanfaat untuk umat insyaallah. Nggih. Ya, saya kira umur-umur 60 70 itu sedenganlah untuk umat Nabi Muhammad. Engki, Pak. Tak jawab. Engki sedengan ya, 60 70. Ya, itu ideal lah, ideal. Umur ideal. Makanya Nabi Muhammad umur berapa? 63 nggih. Sayyidina Abu Bakar itu 63 juga. Loh iya, kurang lebih. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 62 kurang lebih. 62 Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Utsman agak tua, 83. Sayyidina Utsman 83 umurnya. Sayyidina Ali 63. Loh, berarti ya memang ya segitu itu sudah 60 sampai 70. Makanya bapak-bapak ini yang lebih 60 ya harus apa? Kenapa? Ya enggak, bukan saya mendoakan cepat mati, enggak ya. Jangan salah paham loh. Jangan salah paham. Maksudnya siap sih, siap. Alhamdulillah saya masih umur 20 ini ya. Masih lama ini ya. Amin. Waduh, sampai enggak gelem dah. Ya, ulang. Enggak sah. Ya, insyaallah saya umurnya panjang. Nah, gitu. Ya. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi ulama salaf lebih memilih mati yang penting Islam di depan pintu kamar daripada mati syahid tapi masih jauh di sana. Kenapa? Karena beliau takut ada sesuatu yang menghalangi keimanannya antara pintu rumah dengan antara pintu kamar dengan pintu rumah itu. Jadi yang penting mati Islam, yang penting mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau bisa mati syahid alhamdulillah, kan begitu. Siapa tidak mau mati syahid? Ya, tapi ingat, syahid yang benar. Al-jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah. Jangan salah paham. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ya, itu mungkin ini menurut saya karena salah berguru, akhirnya ngawur. Menganggap kalau ngebom itu jihad gitu ya. Yang jadi korban kadang saudaranya sendiri juga. Paham ya? Bukan begitu hadirin. Bukan begitu. Tapi didoktrin ya oleh gurunya atau oleh kelompoknya, kamu kalau bunuh diri, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Ya, pas di Jakarta waktu itu kan ramai ya, yang meledakkan diri di mana itu, di jalan apa itu ya? Di Jakarta waktu itu lah ramai itu. Hanya ada ustadz ditanya, ustadz itu bagaimana itu yang ngebom ya di Jakarta itu, apakah termasuk jihad atau mati di jalan Allah? Ya, katanya enggak, mati di jalan apa gitu. Ya, nama jalannya itu. Ya, misalnya jalan Sentani misalnya, ya, bukan mati di jalan Allah, tapi mati di jalan Sentani. Enggak bener kan matinya di jalan itu. Salah. Menilai jihad itu bagaimana? Jihad itu seperti apa? Kita tidak pernah diajarkan begitu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalimat teroris itu jangan selalu diidentikan dengan kita umat Islam. Enggak, kita enggak pernah diajarkan. Nggih napa nggih, Pak? Guru kita Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus,
Guru beliau Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dan semua ulama-ulama tidak pernah ngajari kita ayo bunuh orang, ayo bom orang, ayo, nggak pernah. Gimana mungkin? Lalu itu ajaran dari mana? Ya, tapi kan mereka dolim, mereka, nah iya. Tapi caranya seperti apa? Anda ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagus. Tapi caranya seperti apa? Bukan dengan cara seperti itu. Toh yang jadi korban kadang-kadang juga agama Islam. Lah gitu loh. Kita ini khawatirnya lagi, curiganya lagi, jangan-jangan memang itu dibuat gitu loh hadirin. Ya kita tidak mau buruk sangka atau tidak mau mereka-reka. Yang jelas tidak ada ajaran seperti itu. Di pondok-pondok tidak ada ajaran seperti itu. Di pengajian-pengajian tidak ada ajaran seperti itu. Mungkin apa mungkin? Sudah. Saya tidak ngerti apakah mungkin itu rekayasa atau mungkin bagaimana ingin mendiskreditkan kita umat Islam. Wallahu a'lam. Setiap ada seperti itu langsung yang dituduh umat Islam. Nah ini orang Islam telur ngene ya. Telur ngene orang Islam. Tapi kenapa? Ketika di belahan dunia yang lain umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang dizalimi, kenapa tidak ada yang mengatakan mereka teroris? Paham maksud saya? Nah, sehingga timbullah image bahwa teroris itu ya Islam, gitulah. Kan tidak benar ini. Itu bukan penilaian yang objektif namanya. Nggak benar. Sama seperti ini. Mohon maaf. Ada orang bilang, wong Islam itu loh, delok di Indonesia itu, sing maling ya wong Islam, sing dadi copet wong Islam, sing nyolong sendal mari Jumatan, loh, tidak jawab ini. Sing nyolong sendal mari Jumatan, ya wong Islam. Sehingga kesannya Islam itu gini, maling, rampok, bunuh orang, gini. Karena mereka mengambil contoh Indonesia. Kalau mau objektif, coba di Amerika. Di Amerika yang jadi tukang bunuh agamanya apa? Gitu loh. Betul? Paham tak maksud saya sampai? Di Amerika yang jadi perampok agamanya apa? Di Amerika yang jadi koruptor agamanya apa? Mestinya begitu juga. Nah karena di Indonesia ini memang mayoritas Muslim, gitu loh. Jadi perampoknya pun orang Islam. Tapi yang koruptor insya Allah tidak banyak yang Islam, yang menghabiskan uang rakyat miliaran. Ada yang triliunan barang itu bukan dari golongan orang Islam. Tapi ya beritanya gimana wallahu a'lam. Memang kesian ya, kesian Indonesia ini. Nyolong PT, waduh, nyonyor hadirin. Nyolong PT ketemu ada macam tang hijau kencel gini apa gini diantem misal RT. Dan si nyolong duit miliaran itu kemana sampai sekarang tidak ketemu katanya. Apa kurang canggih? Hah? Ya tidak tahu saya gimana itu. Mestinya ini kalau kita memakai hukum syariat ya kan, ketok tanah kan, ngecok ketok tanah. Iya. Sehingga ada efek jerah. Pejabat-pejabat mau korupsi mikir-mikir, kok menektok tanah kan kotong dalam dia. Kan pas tak ganteng ya kan, hanya tak ganteng kalau tangannya dipotong, hanya takut korupsi. Negara lain itu loh, saya baca berita itu. Di negara mana itu ya? Itu koruptor itu hadirin ditembak mati. Di mana itu? Di Cina ya? Ditembak mati. Udah ada alasan babi bu ada mati. Jadi yang lainnya takut. Ada, saya lupa negara mana, dilempar dari pesawat. Jadi koruptor tadi kayak Yano jalan-jalan naik pesawat. Ya jalan-jalan, nyampe di atas, meloncat, nyontak lagi. Jadi yang lainnya tuh takut betul. Aduh, lah kan aja korupsi kan? Apa? Terbang.
Ya terbang kalau pakai parasut enak. Lu di sini nih koruptor malah dikasih potongan. Potongan apa? Potongan masa tahanan. Dipotong masa tahanannya. Ajib. Itulah Indo. Kok udah sampai ini model. Loh, kita bicara fakta. Mudah-mudahan Allah mengirimkan kepada kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, insya Allah. Janganlah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Subhanallah ya, apa yang terjadi ini itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, seorang perempuan nyolong, ngecok. Karena perempuan ini anaknya tokoh, anaknya orang terpandang lah di daerahnya. Mereka memakai segala macam daya upaya supaya Nabi tidak menjalankan hukum potong tangan itu. Akhirnya mereka nyari siapa nih orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka dipilihlah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, Zaid itu ayahnya Usama adalah anak angkat Rasulullah. Otomatis Nabi sayang kepada Zaid. Zaid punya anak Usama, Nabi juga sayang kepada Usama. Nah, jadi orang-orang tahu, pakai Usama saja. Jadi Usama suruh ngomong kepada Nabi agar hukuman wanita itu nggak jadi dilaksanakan. Cek ketok tangan neser. Karena apa? Anaknya tokoh ini. Ya. Hanya Usama datang. Usama itu polos. Usama bin Zaid datang hanya sekedar untuk menyampaikan yang dari orang-orang itu. Ya Rasulullah, ini orang-orang mengatakan begini. Maksudnya, intinya adalah jangan dihukum perempuan itu. Jangan dihukum. Begitu Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh Usama tadi, marah Rasulullah hadirin. Marah Nabi Muhammad. Nabi kalau marah wajahnya kelihatan merah. Kalau kita kan ngamuk tak ngamuk kak ketara, ya kan? Sampai ngamuk kok enggak sih? Ngamuk aku. Podo ae. Wajahnya sama gitu loh. Nabi kan putih, Pak. Putih Rasulullah. Jadi kalau merah itu ketok, kelihatan langsung. Kalau kita kan umumnya apa? Kulitnya ini sawo apa sih? Ya, sawo buncok apa ini? Ya, situlah pokoknya ya. Nabi kan putih ya. Jadi kalau marah itu kelihatan merah. Waduh, sahabat takut semua ini. Kanjeng Nabi duka, Kanjeng Nabi marah. Langsung Nabi naik mimbar, hadirin. Naik mimbar Rasul, dikumpulkan itu. Termasuk orang-orang yang berinisiatif supaya tidak jadi dipotong itu. Kumpul semua, Nabi naik mimbar. Ceramah Rasulullah langsung ini. Nabi tidak akan membiarkan terjadi ketidakadilan. Karena beliau sebagai pemimpin. Nabi naik mimbar. Nabi berceramah. Apa di antara ceramahnya? Beliau mengatakan, sahabat, ketahuilah yang membinasakan umat-umat terdahulu, yang membiasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian ini, kalau yang melakukan pelanggaran orang lemah langsung ditegakkan hukum. Tetapi kalau yang berbuat itu orang-orang yang kuat, pejabatnya, tokohnya, maka mereka tidak menjalankan hukum Allah. Itulah yang menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah. Tegas Pak Kanjeng Nabi Kak Dinto. Tegas. Ini yang menghancurkan umat. Ini yang merusak tatanan umat. Kalau yang berbuat itu orang lemah, langsung tegakkan, ketok tangan. Tapi kalau yang berbuat mereka, yakni yang punya kedudukan, mereka tidak menjalankan hukum Allah. Yes. Terus Nabi untuk lebih meyakinkan lagi sahabat, apa kata beliau? Sumpah, wallahi kata Nabi,
Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Jangankan perempuan itu, anakku sendiri Fatimah kalau mencuri, aku yang potong tangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini baru namanya pemimpin. Betul? Sudah melanggar hukum selesai. Kenapa harus dicari pasalnya, dicari ini supaya lepas daripada hukuman? Hancur nanti hadirin. Ingat, yang mengatakan bukan saya, tapi itu sabda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang merusak, itulah yang menghancurkan. Kalau yang nyolong orang kecil, kadang-kadang mungkin nyolongnya itu cuma sedikit, ya kan? Ngecok tebu, cuma 2 atau 3 batang benih, bukan 1 hektar yang dicolong, bukan. Waduh, langsung masuk pengadilan, dihukum sekian bulan. Nyolong apa? Tebu 3 batang. Nah, yang menghabiskan hutan-hutan di Kalimantan itu, sementara ada hutan, yang menyebabkan terjadinya banjir itu, siapa mereka? Hah? Ini cuma nyolong jagung berapa biji masuk pengadilan. Ya, kemarin sempat viral tuh. Nyolong jagung. Itu pun katanya dia nyolongnya karena mau makan. Paham ya? Wah, tidak bisa. Tegakkan ini hukum negara, pasal ini. Nah, yang nyolong uang rakyat miliaran itu loh. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan diantara yang hadir jadi presiden nanti, amin. Iya, mau ditambah rusak sekali. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, makanya begini hadirin, sekarang ini kita mulai terbuka kadang-kadang ya. Kalau orang baik, orang yang soleh, orang yang baik, tidak masuk, tidak nyemplung ke politik, maka politik diisi oleh orang-orang yang tidak baik semuanya. Tidak, saya bukan orang politik, tidak, saya tidak pernah ikut apa-apa, tidak. Cuma ini sekarang kita baru nyandak gitu loh. Iya. Berarti harus ada yang masuk itu. Paham Pak G? Kita kan dulu sering bilang, wis ojo melok-melok wis jarno wis. Nah, setelah kejadian begini itu gimana coba? Iya, berarti harus ada orang yang baik yang masuk ke situ. Paham ya? Iya. Karena kan begini, ketika beliaunya yang baik tadi jadi, misalnya jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, dan dia baik, dia soleh, maka dia bisa bikin peraturan-peraturan yang baik. Dia bisa bikin undang-undang, peraturan, perda atau apalah itu namanya yang menguntungkan kepada umat, kepada rakyat. Gitulah hadirin. Mungkin apa enggak? Misalnya saya jadi wali kota Malang misalnya. Kalau ini kabupaten ini ya. Nah, bupati ndak wis, wali kota aja ya. Contoh. Ya amin, enggak apa-apa ya. Saya jadi wali kota, oke. Loh, saya kan bisa bikin peraturan. Ya kan? Saya bikin peraturan daerah untuk Malang Kota. Apa misalnya? Kalau Ramadan, warung buka hanya diperbolehkan mulai jam 4 sore sampai sahur. Bikin peraturan, tanda tangan, cap, jeder, umumkan ke masyarakat. Awas, ini peraturan. Sanksinya yang melanggar 1, ini 2. Bisa, karena kita jadi pemimpin di wilayah itu, bisa. Paham ya? Minuman segala macam minuman keras tidak boleh, haram. Warung-warung, minimarket tidak boleh menjual minuman keras. Kita bisa bikin peraturan begitu. Nggih, karena kita jadi pemimpinnya. Paham kira-kira Pak? Nah, makanya sangat tepat sekali kalau ada yang mengatakan ketika politik itu yang baik tidak mau masuk, maka diisi oleh orang-orang yang jelek semuanya. Lalu yang ngisi orang jelek semuanya, maka bikin peraturannya juga ya gitulah kira-kira.
Saya punya kawan, dia masuk satu partai politik. Ketika dia sowan kepada guru-gurunya, dibilang sama guru-gurunya, kamu niat masuk ini apa? Waktu itu dia nyalon anggota dewan ya. Kamu niatnya apa? Enggak, Bib, kami niatnya. Iya, bagus. Kalau kamu niat begitu, kita dukung. Bismillah, ya kan? Tapi kalau cuma sekedar ya pingin tahu wajah politik ini seperti apa, ya saya cuma kepingin, jangan. Kalau niat kamu baik, kita dukung. Harus ada orang-orang baik di parlemen, kan begitu hadirin. Paham apa enggak ini? Ya. Semarin ini aku ditekani partai rupanya. Ya. Enggak. Saya ya waktu itu ya ada saja yang datang jadi anggota apa gitu ya. Mau enggak usah. Saya enggak mau ikut-ikutan apa gitu. Ya biar nanti nek jamaah undang lagi nanti barangkali saya kan anggota DPR bukan ya? Bukan ya? Pak Haji Wazi anggota mana ini? Perlu harus diisi oleh orang-orang yang baik. Oke. Ya Allah, kalau anakku sendiri kata Nabi Fatimah nyoholo, aku yang potong tangannya. Aku yang potong tangannya. Loh, menunjukkan apa? Ketegasan jadi pemimpin. Salah ya salah. Betul? Salah ya salah. Jangan salah dibelani. Keliru dibelani. Ya apa ini? Ini pokoknya zaman sekarang zaman ruwet hadirin. Ruwet 3 kali. Ruwet temenan guys. Yang jelas-jelas omongan tadi itu bisa jadi murtad. Itu didukung. Ini sekarang yang lagi rame ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang gini, Tuhan itu kalau tidak ada wanita tidak bisa mencipta. Wah, ini maksudnya apa ini? Tuhan itu kalau tidak ada wanita tidak bisa mencipta. Loh, apakah Allah itu butuh kepada butuh kepada makhluknya? Apakah Allah itu butuh kepada makhluknya untuk mencipta? Apa Allah harus nurut kepada makhluknya untuk mencipta? Ini hati-hati, omongan begini ini bisa murtad orangnya. Tapi dibela, didukung. Ya. Makanya ini zaman ruwet ini. Zaman apa? Ruwet. Makanya Bapak Ibu lek gak pengen ruwet wis melu ngaji begini, enak wis, gak ruwet. Nggih. Bukan guyu tok nggih. Walaupun ngaji tidur sampai ndak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ada salawat wa ashghilid dhalimin bidh-dhalimin ya. Itu ya Pak? Ya apa itu? Salawatnya itu? Ada lagunya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dhalimin bidh-dhalimin. Terus min bainihim salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma sholli Muhammad wa ashril dhalimin bidh-dhalimin min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jadi
di dalam sholawat ini kita minta kepada Allah agar orang dolim itu hancurnya juga dengan orang dolim. Biar mereka saling serang, biar mereka saling sibuk satu dengan yang lainnya. Ya Allah, keluarkan kami dari antara mereka salimin, dalam keadaan kami selamat. Jarno wis sing dolim cek tukaran padha dolime, sing kate rebutan padha dolime. Wis sudah cukup. Kita ini minta selamat, amin. Minta apa? Selamat. Biar orang dolim sama orang dolim biar tukaran jarno, podo dolimi. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan kami di antara mereka, kami dalam keadaan selamat. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Insyaallah sekali lagi Allah akan memberikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, anggota dewan yang baik, anggota dewan yang saleh, wakil-wakil rakyat yang baik, wakil-wakil rakyat yang saleh, yang mempedulikan keadaan rakyatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.